Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebentar. Nah, untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, sekarang kita akan belajar monolog teks. Ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu monolog teks? Belum tahu, Pak. Nah, ini secara Yang ngomong sendiri itu ya Pak, monolog ya. Secara umum ataupun simpelnya itu monolog teks adalah teks yang di mana pembicara itu melakukan aksinya ataupun berbicara satu arah. Jadi ada monolog, ada dialog. Kalau dialog kan interaksi antara dua pihak. Nah, kalau monolog ini cuma pihak si pembicara saja yang berbicara. Jadi tidak si pendengar itu tidak diberi ruang ataupun untuk menanggapi. Kalau dialog, ini perbedaan monolog dan dialog ya. Kalau dialog itu interaksi, jadi antar pembicara dan pendengar itu bisa saling komunikasi, bisa saling menanggapi. Kalau monolog itu hanya si pembicara saja yang berbicara. Seperti itu ya singkatnya. Kemudian kita masuk pada definisi. Nah, monolog ini ada yang bagian definisi ataupun pengertian maupun bagian yang penting seperti itu. Untuk sebentar. Yang definition, monologue is a speech given by a single character, often expressing their thoughts, feelings or emotion aloud. Jadi monolog adalah pidato yang diberikan oleh satu karakter yang seringkali mengekspresikan pikiran, perasaan, atau emosi mereka dengan lantang. Nah, seperti yang Mister katakan tadi, kalau monolog itu satu arah, jadi si pendengar tidak diberikan ruang ataupun tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi si pembicara tadi. Contohnya pada pidato seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang pentingnya, monolog itu elemen dalam suatu drama yang memungkinkan karakter berbagi pikiran dan perasaan terdalam mereka dengan penonton. Nah, pada seni teater ataupun drama, monolog ini lebih tertuju pada pengungkapan rasa si pembicara, emosional si pembicara itu dengan totalitas lah seperti itu. Jadi si pendengar ini hanya menikmati, hanya menonton saja tanpa diberi hak untuk menanggapi ataupun memberikan pertanyaan dan apa segala macam seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada tipe dari teks monolog sendiri, ada 4. Boleh dibacakan salah satu? Silakan. Sir. Ya, silakan mau. Interior monologues. This involve a character externalizing their thoughts so that the audience can witness experience that would otherwise remain internal. Baik, terima kasih. Mau Lydia. Jadi tipe yang pertama dari teks monolog yakni interior monolog. Interior monolog ataupun monolog interior ya seperti itu. Ini melibatkan karakter yang mengeksternalisasikan pemikiran mereka sehingga penonton dapat menyaksikan pengalaman yang seharusnya tetap berada di dalam diri mereka. Nah, secara simpelnya interior monolog ataupun monolog interior ini si pembicara mengekspresikan ataupun mengaplikasikan teks pembicaraan monolog ini dengan eksternalisasi pemikiran. Jadi mereka mengeluarkan pemikiran-pemikiran mereka
sehingga penonton itu menyaksikan pengalaman yang seharusnya tetap berada. Maksudnya ini pengalaman dari si pembicara, namun si pendengar ataupun penonton itu bisa merasakannya juga. Begitu. Kemudian yang kedua ada dramatic monolog. Di sini siapa yang mau membacakan? Ada nggak? Saya aja, saya. Ya, baik, bareng. Mbak Laras aja dah. Yang mana, Sir? Yang dramatical monolog. Dramatic monolog. Dramatical monologue that involve one character speaking to another character after revealing their motivation or emotion. Nah, terima kasih Mbak Laras. Untuk tipe Terima yang kasih. kedua yakni dramatic monolog ataupun monolog dramatis. Nah, ini melibatkan satu karakter yang berbicara dengan karakter lain, seringkali mengungkapkan motivasi atau emosi mereka. Jadi dramatic monolog atau monolog dramatis ini melibatkan dua karakter yang mana saling mengungkapkan motivasi dan emosi. Ini bukannya saling menanggapi ya, cuman satu orang memberikan motivasi, si pembicara satu memberikan motivasi, si pembicara dua melibatkan berbicara dengan emosi, namun tidak saling menanggapi. Nah, ini yang disebut dramatic monolog. Kemudian tipe yang ketiga ada active monolog. Active monolog, these are used by a character to achieve a clear goal, such as persuading or convincing another character. Jadi monolog aktif ya, seperti itu. Monolog ini digunakan oleh karakter untuk mencapai tujuan yang jelas, membujuk atau meyakinkan karakter lain. Nah, di sini pembicara itu membujuk peserta ataupun penonton untuk meyakinkan terhadap satu hal, misal informasi apa tentang ada acara di mana seperti itu. Nah, si pembicara berusaha untuk meyakinkan penonton. Nah, ini dinamakan monolog aktif seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir, tipe dari monolog ada naratif monolog. This involve a character telling a story, often providing background information or context. Jadi naratif monolog ataupun monolog naratif ini melibatkan karakter yang menceritakan sebuah cerita, memberikan informasi latar belakang atau konteks. Nah, kalau naratif monolog ini si pembicara itu cenderung bercerita, jadi tentang suatu kisah ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik ciri-ciri monolog yang efektif itu seperti apa? Sebentar. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri monolog yang efektif itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah clear purpose ataupun tujuannya jelas. A good monologue should have a clear purpose, whether it is to reveal character, advance the plot, or convey emotion. Jadi tujuannya jelas dalam monolog ini. Monolog yang baik harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, itu entah itu untuk mengungkapkan karakter, alur cerita ataupun menyampaikan emosi. Jadi setiap bagian-bagian ini itu harus jelas, harus memiliki tujuan yang jelas, tidak menggantung ataupun mengambang seperti itu ya. Kemudian strong characterization, yakni the character delivering the monologue should be well defined and relatable to the audience. Kemudian penokohan yang kuat, karakter yang menyampaikan monolog harus terdefinisi dengan baik dan mudah dipahami oleh penonton. Jadi dari si pembicara ataupun tokoh tersebut itu harus memiliki karakter yang kuat untuk memudahkan juga bagi penonton dalam memahami alur cerita yang diungkapkan oleh
si tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga, effective language. The language used in the monologue should be engaging, evocative, and true to the character's voice. Ada bahasa yang efektif. Bahasa yang digunakan dalam monolog harus menarik, menggugah, dan sesuai dengan suara karakter. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan oleh pembicara ataupun orang tokoh lah ya, kita sebut saja tokoh, oleh tokoh tersebut harus jelas, mudah dipahami, dan juga menggugah selera dari penonton untuk menonton, untuk mendengarkan, dan untuk mengikuti alur dari cerita tersebut, dari monolog yang disampaikan oleh si tokoh. Kemudian ciri-ciri yang keempat, yang terakhir dari monolog yang efektif, yakni emotional connection. Monolog should evoke emotion in the audience, whether it is through the characters' words, action, or the context in which it is delivered. Yakni hubungan emosional. Monolog harus membangkitkan emosi penonton baik melalui kata-kata, tindakan, atau konteks penyampaiannya. Nah, pada contoh seperti pidato misalnya. Nah, itu dari si tokoh harus bisa menjalin hubungan emosional dengan penonton. Entah itu melalui kata-kata, melalui tindakan. Kalau kata-kata seperti ajakan untuk bercanda seperti itu, kayak lelucon-lelucon yang disampaikan oleh si tokoh tadi. Ini dalam konteks pidato ya, ataupun penekanan nada, intonasi. Kalau tindakan bisa berupa gerakan tangan ataupun apa segala macam. Kemudian juga konteks dalam penyampaiannya. Jadi ada hubungan emosional antara si penceramah, si pidato dengan penonton tersebut, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada struktur of monolog. Di sini ada 3 struktur, yakni opening ataupun introduction, organ attention, creating opening line or statement to captivate the audience interest. Kemudian introduction of topic, clearly states the main subject or theme of the monologue. Kemudian di sini ada struktur dari teks monolog. Yang pertama, pembukaan ataupun introduction, pendahuluan ya. Itu kalimat pembuka atau pernyataan yang menarik perhatian untuk memikat minat penonton. Kemudian juga nyatakan dengan jelas subjek atau tema utama monolog. Jadi di sini isi dari introduction ataupun opening itu kalimat pembuka ataupun pernyataan yang menarik perhatian lah, seperti itu. Menyatakan tokoh atau tema utama yang jelas, seperti itu. Ini terdapat pada opening ataupun introduction. Kemudian struktur yang kedua ada body atau development, main points, present the main idea, arguments or narrative relate to the topic. Kemudian ada bagian yang kedua, supporting details, provide evidence, example, anecdote or data to reinforce the main point. Kemudian yang ketiga, logical progression, ensure a clear and logical flow from one point to easy understanding. Kemudian yang kedua yakni pengembangan. Ada 3 poin. Yang pertama, poin utamanya yakni menyampaikan gagasan utama, argumen ataupun narasi yang berkaitan dengan topik. Kemudian ada poin yang kedua, detail pendukung. Nanti berisi bukti, contoh, anekdot atau data yang memperkuat poin-poin utama tadi. Jadi dalam monolog itu kita harus memberikan bukti, contoh, anekdot, dan data. Poin-poin utama. Poin utamanya itu yang mana? Nah, yang berisi gagasan, argumen, dan narasi yang berkaitan dengan topik. Seperti itu, teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, perkembangan. Pastikan alur yang jelas dan logis dari satu poin ke poin lainnya agar mudah dipahami. Nah, jadi pada struktur pengembangan di sini itu antara poin 1 dan poin yang lainnya itu harus jelas, alurnya itu harus jelas dan logis.
agar mudah dipahami oleh penonton ataupun audiens seperti itu. Kemudian yang ketiga ada closure atau conclusion. Ada dua bagian, summary, recap the key points discussed in the body of the monologue. Kemudian ada final thoughts or call to action, and with a conclusion remark, reflection or a call to action based on the topic. Jadi pada bagian penutup ataupun kesimpulan ini itu ada dua hal. Yang pertama ringkasan, berisi tentang rangkuman poin-poin penting yang dibahas dalam body tadi. Jadi poin-poin yang ada dalam body nanti juga masuk pada conclusion, penutup pada bagian ringkasan. Kemudian ada pemikiran akhir atau ajakan untuk bertindak. Ini berisi komentar penutup, refleksi ataupun ajakan untuk bertindak berdasarkan topik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada performing monolog ataupun monolog seperti apa. Yang pertama ada preparation. Prepare thoroughly for a monologue performance by rehearsing the text, understanding the characters, motivation, and developing a clear understanding of the context. Jadi yang pertama itu ada namanya persiapan. Persiapkan secara menyeluruh monolog dengan melatih teks, memahami motivasi karakter, dan mengembangkan pemahaman yang jelas tentang konteks. Jadi sebelum kita membuat monolog ataupun perform menampilkan suatu monolog, kita harus menyiapkan itu, ada teksnya, terus motivasi dari karakter tersebut seperti apa, dan juga pemahaman tentang konteks. Konteksnya kita harus pahami dengan detail seperti itu. Kemudian kita melakukan preparation, setelah melakukan persiapan, kemudian kita fokus on the character. Focus on bridging the character to life through your performance using your body, voice, and expression to convey the emotion and thought. Jadi setelah kita melakukan persiapan, kita harus fokus pada karakter. Fokuslah untuk menghidupkan karakter melalui penampilan Anda. Jadi di sini kita ketika perform ataupun menampilkan suatu monolog itu kita seolah-olah menjadi orang yang berbeda sesuai karakter yang ingin kita bawakan seperti itu. Jadi fokus kita itu untuk menghidupkan karakter tersebut. Misal kita ingin membawakan karakter antagonis ataupun karakter penjahat ataupun karakter pahlawan. Nah, karakter tersebut kita harus lebih fokuskan untuk hidup lah. Bahasanya simpelnya itu supaya karakternya lebih hidup, supaya lebih mendalami peran lah, bahasanya seperti itu. Kini kita harus fokus kepada karakter setelah melakukan persiapan tadi. Kemudian selanjutnya setelah kita fokus pada karakter, kita libatkan juga penonton, yakni engage the audience by making eye contact, varying your tone and pitch, and using gesture to enhance the emotional impact of the monologue. Dilibatkan penonton dengan melakukan kontak mata ataupun melakukan variasi nada dan kecepatan, dan selanjutnya menggunakan gerak tubuh untuk menekankan dampak emosional dari monolog tersebut. Jadi sebelum kita melakukan monolog itu kita yang pertama persiapan entah itu untuk teksnya, untuk konteksnya, untuk memahami dari karakter tersebut seperti apa. Kemudian setelahnya kita fokus pada si karakter tadi, yakni kita harus bisa menghidupkan karakter tersebut seperti apa, pembawaannya juga kita harus lebih mendalami peran lah, seperti itu bahasanya. Kemudian juga melibatkan penonton, entah itu melalui kontak mata, entah itu melalui intonasi yang naik turun, entah itu dengan gestur ataupun gerakan tubuh, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir ada conclusion ataupun
kesimpulan ini juga ada dua, yakni summary, emphasizing the importance of monologue in drama and the technique involved in writing and performing them effectively. Ada yang pertama ringkasan, yakni menekankan pentingnya monolog dalam drama dan teknik-teknik yang terlibat dalam menulis dan mementaskannya secara efektif, seperti tadi yang telah disebutkan ya. Jadi sebelum kita melakukan monolog itu ada teknik-tekniknya untuk hal tersebut. Aman ya? Sebentar. Kemudian yang terakhir ada final talk, and with some final talk on the power of monologue to reveal character. Jadi akhiri dengan beberapa pemikiran tentang kekuatan monolog untuk mengungkapkan karakter, advance the plot, dan evoke emotion in the audience. Memajukan plot dan membangkitkan emosi penonton. Baik, kiranya cukup sekian dari Mister. Di sini ada yang gak hadir. Mister absen dulu ya. Ada, Sir. Siapa tuh yang tidak hadir? Zenar gak hadir, Sir. Oh, Zenar. Sebentar ya. Laras hadir, Laras. Hadir, Sir. Baik. Syarul Mubarok. Ada nggak Syarul? Syarul nggak ada. Syahrul tidur pasti. Mungkin ke kamar mandi, Sir. Kemudian ada Maulidia hadir nggak? Hadir. Terus ada siapa di sini? Ayu Nadira. Hadir. Baik, terus Selvi hadir nggak? Nggak ada. Selfie ketiduran. Oh, ketiduran. Terus ada di sini Ilham Syah. Ya. Selalu hadir, Sir. Baik, semangat sekali ya. Dan Ahmad dan Jaya hadir nggak Ahmad? Oke. Kiranya cukup sekian dari Mister. Barangkali ada masih kurang paham ataupun masih bingung terkait teks monolog, nanti bisa dibicarakan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian Mister ingin memberikan tugas. Nah, setelah tadi kita membahas tentang monolog, entah itu monolog yang baik seperti apa, tekniknya, dari karakter atau karakteristik atau ciri-cirinya, memahami. Untuk pertemuan selanjutnya, Mister harap kalian menyiapkan satu teks monolog. Jadi membuat monolog secara singkat saja. Kemudian nanti maju satu persatu seperti itu ya. Pada pertemuan selanjutnya, yakni minggu depan, nanti Mister cek yang sudah mengerjakan siapa saja. Sekian dari Mister, kurang lebih maaf. Terima kasih sudah mengikuti kelas Mister pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister.